Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Monumen akal sehat, monumen akal sehat. Gibran resmi jadi cawapres Prabowo. Rocky Gerung berikan komentar begini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya pada Minggu malam. Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Hal ini mendapat tanggapan dari pengamat politik Rocky Gerung. Bagaimana? Penasaran kan? Langsung saja kita simak video berikut. Kaesang sebagai ketua PSI mengajukan judicial review supaya Gibran bisa jadi calon wakil presiden. Dibayangkan logikanya ya. Kaesang meminta pamannya yang adalah ketua Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kakaknya yang adalah calon wakil presiden Prabowo atas perintah bapaknya. Coba bayangin. Ya itu yang terjadi. Apakah ini piagam Madinah? Piagam Madinah tidak diatur diputuskan dalam keluarga. Piagam Madinah urusan publik, kemajemukan. Ini begitu konyol kita mengharapkan demokrasi dari peristiwa kecil ini. Lebih konyol lagi mereka yang menunggu Gibran. Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi. Entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran tentang. Kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional tuh. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi ke tingkat internasional tuh. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Tokoh-tokoh kita seperti itu. Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh. Itu ide tentang koperasi. Muhammad Hatta wakil presidennya. Bayangin. Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya. Ada Malik. SBY wakil presidennya Yusuf Kala yang mengambil alih masalah-masalah ekonomi dan SBY anggap dia percaya tuh. Sekarang misalnya bayangin wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo tapi saya masih kritik keadaan semacam itu kan. Jadi bayangkan kita lagi bicara tentang ide demokrasi di sini,
Sementara elit itu bicara tentang siapa elektabilitasnya yang memungkinkan jadi calon presiden. Kita bicara di sini tentang etikabilitas dan intelektualitas sebagai prasyarat untuk jadi pemimpin Indonesia. Mereka cuma bicara tentang elektabilitas. Lalu kita tanya, dari mana elektabilitas itu Anda peroleh? Apakah dari survei kepala desa Bantarsari? Tidak. Dari LSI Denny YA, dari survei Saiful Mujani Research Center, macam-macam surveyor. Jadi bayangkan mereka berupaya untuk menjadi pemimpin berbasis pada survei yang bukan dari kita. Kalau orang tanya pada saya, siapa yang lebih baik jadi wakil presiden, Gibran atau Eman? Jelas otaknya Eman itu jauh di atas Gibran. Lo fairnya begitu. Anda panggil Gibran di sini untuk bicara tentang politik identitas. Jangan diundang, nanti listriknya dimatiin semua tuh. Jadi sekonyol itu keadaan kita tuh teman-teman. Nah, saya berupaya melalui FNN terus memberi kritik. Saya berteman dengan Prabowo, saya berteman dengan Anies, saya berteman dengan SBY segala macam. Tetapi di FNN tiap kali saya kasih kritik, karena itu tugas akademis kita dan tugas ideologis kita itu.